Pernah ngalamin nggak cabai sudah lebat, buah sudah banyak, bahkan tinggal nunggu merah dan siap panen. Tapi tiba-tiba bunga rontok, buah ikut gugur satu persatu. Rasanya pasti nyesek. Harapan panen yang sudah di depan mata hilang begitu saja. Banyak petani mengira ini hal biasa. Padahal kalau dibiarkan, kerugian bisa besar. Nah, di video ini kita bongkar satu persatu. Apa sebenarnya biang kerok cabai rontok saat mau panen? Penyebab pertama, tanaman stres. Tanaman cabai itu sensitif. Kalau cuaca berubah drastis panas banget, lalu tiba-tiba hujan deras, tanaman akan stres. Saat stres, tanaman mengorbankan bunga dan buahnya. Tujuannya, 1. Bertahan hidup. Makanya, bunga dan buah yang masih muda langsung rontok. Penyebab kedua, kekurangan nutrisi penting. Ini yang paling sering terjadi. Tapi, sering nggak disadari, banyak petani fokus ke pupuk NPK saja. Padahal, saat fase generatif berbunga dan berbuah, tanaman cabai butuh unsur seperti kalsium Ca untuk menguatkan buah. Boran B membantu bunga jadi buah. Kalium K menjaga kualitas dan ketahanan buah. Kalau unsur ini kurang, bunga gampang gugur. Buah juga tidak kuat dan akhirnya rontok. Penyebab ketiga, akar bermasalah. Akar adalah mulut tanaman. Kalau akar rusak karena tanah terlalu becek, serangan jamur, atau tanah sudah capek, tanah bosan, maka penyerapan nutrisi terganggu. Akibatnya, tanaman kelihatan hijau, tapi buah tetap rontok. Penyebab keempat, serangan hama dan penyakit ini sering jadi biang kerok utama. Hama seperti thrips, kutu kebul, tung, au. Mereka menyerang bunga dan bakal buah. Sedangkan penyakit seperti virus atau jamur bisa membuat bunga kering lalu rontok sebelum jadi buah. Kadang serangannya tidak terlihat jelas, tapi dampaknya besar. Penyebab kelima, kelebihan nitrogen. Ini kesalahan yang sering terjadi tanpa sadar. Terlalu banyak pupuk nitrogen bikin tanaman daun lebat, batang subur, tapi bunga jadi lemah. Akibatnya, bunga mudah rontok dan gagal jadi buah. Penyebab keenam, penyiraman tidak stabil. Cabai butuh air, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau hari ini kering banget, besok langsung kebanjiran, tanaman akan kaget. Dan lagi-lagi, bunga serta buah jadi korban. Jadi, bagaimana solusinya? Kalau kamu tidak mau kejadian ini terulang, lakukan ini. Jaga kondisi tanah tetap stabil, tidak terlalu kering atau becek. Tambahkan unsur kalsium dan boran saat fase bunga. Kurangi nitrogen saat sudah mulai berbuah. Rutin cek hama sejak dini, jangan tunggu parah. Perbaiki akar dengan pengolahan tanah dan mikroba. Gunakan pupuk yang fokus ke penguatan buah. Tapi, tunggu dulu, masih banyak yang belum tahu. Kadang, semua sudah dilakukan. Pupuk sudah bagus, air cukup, hama juga tidak terlihat. Tapi cabai tetap saja rontok. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di satu hal yang sering diabaikan. Keseimbangan tanaman. Tanaman cabai itu seperti manusia. Kalau terlalu dipaksa kerja, dia akan kelelahan. Saat buah terlalu banyak dalam satu waktu, tanaman tidak mampu menyuplai nutrisi ke semuanya. Akhirnya, apa yang terjadi? Tanaman akan memilih buah mana yang dipertahankan dan mana yang dibuang. Itulah kenapa buah yang kecil, lemah, atau terlambat tumbuh akan rontok duluan. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Misalnya, angin kencang, bunga mudah jatuh, hujan deras, serbuk sari rusak, kelembapan tinggi, bunga busuk sebelum jadi buah. Ini sering terjadi, terutama di musim pancaroba. Dan banyak petani tidak sadar bahwa ini bukan karena pupuk, tapi karena cuaca. Ada lagi yang lebih parah, yaitu kesalahan pola perawatan. Contohnya, hari ini dipupuk banyak, besok dibiarkan kering, lusa disemprot obat keras. Tanaman jadi bingung, pertumbuhannya tidak stabil, dan akhirnya bunga serta buah tidak mampu bertahan. Sekarang, coba perhatikan ini. Kalau di lahan kamu banyak bunga, tapi sedikit yang jadi buah. Buah kecil lalu menguning dan rontok, atau buah baru langsung gugur, itu artinya tanaman kamu sedang teriak minta tolong,
bukan sekadar butuh pupuk, tapi butuh perawatan yang seimbang dan tepat. Rahasia petani yang hasilnya stabil itu sederhana, bukan karena pupuk mahal, bukan karena obat paling kuat, tapi karena mereka konsisten, paham kondisi tanaman, tidak berlebihan dalam perlakuan. Mereka tahu kapan harus menambah dan kapan harus mengurangi. Jadi, mulai sekarang, ubah cara rawatmu. Jangan fokus hanya biar cepat berbuah, tapi fokus ke kesehatan akar, keseimbangan nutrisi, stabilitas lingkungan. Karena kalau dasar ini kuat, bunga tidak akan mudah rontok dan buah bisa bertahan sampai panen. Bayangkan ini, tanaman yang tadinya rontok terus berubah jadi penuh buah. Dari yang awalnya rugi, jadi panen berkali-kali. Itu bukan hal mustahil. Banyak yang sudah membuktikan. Penutup lanjutan lebih emosional, jangan biarkan kerja kerasmu berakhir sia-sia, hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Ingat, panen besar bukan soal keberuntungan, tapi soal pemahaman. Kalau kamu sudah sampai di sini, berarti kamu serius ingin hasil lebih baik. Dan itu langkah awal yang benar. Sekarang, coba kita jujur sebentar. Berapa kali kamu merasa sudah capek rawat, sudah keluar biaya, sudah berharap besar, tapi hasilnya tidak sesuai harapan? Cabai rontok itu bukan cuma soal tanaman, tapi soal waktu, tenaga, dan harapan yang ikut jatuh. Dan yang paling menyakitkan, kejadian ini sering terulang di lahan yang sama. Kenapa bisa terulang? Karena banyak petani hanya mengobati gejala, bukan memperbaiki akar masalahnya. Misalnya, bunga rontok, langsung tambah pupuk. Buah gugur, langsung semprot obat. Padahal, belum tentu itu penyebab utamanya. Akibatnya, masalahnya hilang sebentar, lalu muncul lagi. Disinilah pentingnya memahami pola. Setiap lahan punya cerita sendiri. Ada lahan yang terlalu lembab, ada yang terlalu keras dan miskin unsur hara. Ada juga yang sudah jenuh karena pemakaian kimia terus-menerus. Kalau kamu tidak mengenali kondisi lahanmu, kamu akan terus menebak-nebak. Dan dalam pertanian, menebak itu mahal. Sekarang kita bahas yang jarang dibicarakan, yaitu waktu aplikasi yang salah. Banyak yang sudah pakai pupuk bagus, obat juga lengkap, tapi diberikan di waktu yang tidak tepat. Contoh, saat bunga baru muncul, malah disemprot pestisida keras. Saat tanaman butuh penguatan, malah dikasih nitrogen tinggi. Akibatnya, bunga gagal berkembang dan akhirnya rontok. Ingat, ini baik-baik dalam budidaya cabai. Waktu itu sama pentingnya dengan jenis pupuk. Salah waktu sedikit saja, dampaknya bisa satu lahan. Dan ada satu lagi yang sering dianggap sepele, tapi efeknya besar, yaitu jarak tanam dan sirkulasi udara. Kalau tanaman terlalu rapat, udara tidak lancar, kelembapan tinggi, hama dan penyakit mudah berkembang. Hasilnya, bunga mudah busuk, buah tidak kuat, dan akhirnya rontok sebelum panen. Sekarang bayangkan kebalikannya. Tanaman mendapat cukup ruang, udara lancar, nutrisi seimbang, akar sehat. Apa yang terjadi? Bunga lebih kuat menempel, buah berkembang sempurna, dan rontok bisa ditekan seminimal mungkin. Ini yang harus kamu tanamkan mulai sekarang. Jangan kejar hasil instan, kejar sistem yang benar. Karena hasil besar itu selalu datang dari perawatan yang konsisten, penutup akhir, closing kuat. Jadi, kalau hari ini kamu melihat bunga dan buah cabai rontok, jangan langsung panik. Lihat lagi, periksa lagi, dan pahami apa yang sebenarnya terjadi di tanamanmu. Karena di balik setiap rontok, selalu ada penyebab yang bisa diperbaiki. Dan saat kamu sudah menemukannya, disitulah hasilmu akan berubah. Kalau kamu tidak mau gagal panen lagi, mulai dari sekarang, rawat tanamanmu dengan cara yang lebih tepat. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman petani lainnya, biar mereka juga tidak mengalami kerugian yang sama. Sebelum kamu tutup video ini, ingat satu hal penting, cabai yang rontok itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah peringatan. Peringatan bahwa ada yang perlu diperbaiki. Peringatan bahwa tanamanmu sedang tidak baik-baik saja. Dan kabar baiknya, selama tanaman masih hidup, semuanya masih bisa diselamatkan. Mulai dari sekarang, jangan hanya lihat hasil di atas, tapi lihat juga apa yang terjadi di bawah.
akar sehat atau tidak, tanah masih subur atau sudah lelah, nutrisi seimbang atau berlebihan, karena dari situlah semua hasil panen ditentukan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan tunggu sampai rontok parah baru bertindak. Lebih baik mencegah dari awal daripada menyesal di akhir. Dan buat kamu yang sedang mengalami hal ini sekarang, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak petani pernah ada di posisi itu, dan banyak juga yang berhasil bangkit setelah mereka paham cara mengatasinya. Bayangkan musim panen berikutnya, tanaman kamu lebih kuat, bunganya tidak mudah rontok, buahnya lebat, sehat, dan tahan sampai panen. Itu bukan mimpi, itu hasil dari perubahan cara merawat. Ingat, hasil panen tidak pernah bohong. Dia selalu mengikuti cara kita merawat. Kalau cara kita benar, hasilnya juga akan benar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman petani lainnya. Dan tulis di kolom komentar, siap panen. Biar saya tahu kamu serius ingin hasil yang lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya dengan tips pertanian yang lebih dalam, lebih nyata, dan langsung bisa kamu terapkan di lapangan. Salam panen melimpah.